ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa triyadihi wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai mana Pak Mir? Bab head ini ya? Mulai awal apa terusannya? Terusannya berarti wa aqalul hamli. Nah, wa aqalul hamli ya. Terakhir sampai tis asinina itu kan, Mir? Nah, wa aqalul hamli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aqalul hamli, dan adapun paling sedikit-sedikitnya hamil, apanya zamanan waktunya, masanya itu sitatu ashurin 6 bulan. Walah dotani, dan 2 masa yang sedikit. Jadi paling sedikit-sedikitnya hamil itu kok bisa normal, itu adalah 6 bulan. Nah, makanya kemarin yang ada pertanyaan, macam mana Pak kalau kok orang tuh hamil duluan baru nikah, asal dia bujang gadis, belum pernah nikah kun sohihun, maka akad nikahnya sah asal syarat rukunnya benar, tinggal masalah hukum anaknya. Nah itu. Lah hukum anaknya kalau menurut madhab Syafi'i ya kan. Nah itu beliau ada namanya husnudon atau berbaik sangka. Dikembalikan kepada aqalul hamli ini. Paling sedikit-sedikitnya hamil 6 bulan. Itu husnudonnya. Jadi mulai dia akad nikah sampai anak itu kok lahir ada 6 bulan, maka dihusnudoni bahwa itu anak nasabnya. Itu seperti itu, tidak dihukumi anaknya yang macam kemarin itu ya. Nah, bukan termasuk anak zina. Nah itu sebagai istilahnya husnudon di dalam madhab Syafi'i. Kalau lainnya madhab Syafi'i nggak bisa. Pokoknya kok belum hari H pencoblosan ya kan. Nah, kok dia nyuri start nyoblos dulu. Nah, itu ya. Nah, ya semoga mau ndak mau ya dihukumi begitu. Itu menurut madhab yang selain madhab Syafi'i. Itu sudah paham ya. Nah, tergantung. Nah, atau Pak RT wah enak yang tadi Pak. Aduh keringanan dikit. Nah pokoknya seperti itu ya. Nah, ini rujukannya ini. Wa aqalul hamli sitatu ashur. Jadi paling sedikit-sedikitnya hamil 6 bulan itu rujukannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aksaruhu, walaupun kita tahu seperti ini pesan saya ya. Nah, jangan sampai di masyarakat ribut. Masa ribut macam mana? Ada kanti tetanggonya anaknya hamil duluan nikah, itu ribut gue enggak usah. Nah, ya, biarin. Kecuali beliau tanya, ini hukum fardu ain, ya kan? Dia enggak tahu dosa-dosa dia dewek. Yang penting sudah ada tempat pengajian, sudah ada para ulama menyampaikan. Perkara tidak sampai ke dia, tinggal salah siapa? Tinggal dia mau hadir di pengajian apa enggak? Kok sampai enggak tahu? Atau ada ustadz podak yang menerangkan di situ. Lah kalau kok tidak ada sama sekali, lah baru ibaratnya dia dihukumi seperti tadi. Tapi kalau dia sudah pernah dengar atau ada ustadz di situ dan dia tidak mau ngaji, tidak mau belajar, ya sudah tidak bisa disalahkan lagi. Urusannya dewek-dewek sudah. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Nanti kita gueger ya sibuk ya kan, wah itu kamu hamil bulan gini ya, rupanya nggak bisa jelasin, akhirnya mah ribut tok, akhirnya nggak cocokan sama tetangga yang biasanya jamaah jadi tidak, repot ya, yang biasanya
Bang Muklis itu mudah nyari tukang panen, gara-gara itu tukang panen itu lari lah, repot nanti. Ya gara-gara itu biasanya suntiknya sama Pak Lupi jadi lari, repot nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sudah paham itu ya? Jadi kita tidak usah ribut masalah hukum. Nah, itu seperti itu hukum atau pelajaran itu kita belajar supaya kita tahu oh caranya seperti itu. Itu maksudnya, bukan kona untuk nyerekalin kanti, untuk nyalain kanti, bukan begitu. Wa aksaru, dan adapun paling banyaknya hamil apanya zamanan waktunya itu arba usinina 4 tahun. 4 tahun ya. Golibu 4 tahun ya, wa golibu, dan umumnya zamanan dalam zamannya atau waktunya itu tis'atu asyurin 9 bulan. Wal mu'tamadu, dan adapun yang untuk pedoman fidalika di dalam demikian hukum itu al-wujudu, di dalam wujud atau kenyataannya, di dalam ijtihad atau penelitian daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi dikarenakan salah satunya yang termasuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita terkenal tahunya tuh Imam Syafi'i itu, yaitu lahir selama 4 tahun. 4 tahun, Pak ya. Wayang rumu, dan hukumnya haram bil khaiti, dengan sebab haid. Nah ini yang haram bagi orang yang haid ya. Wa nifasi, dan juga nifas. Wa fi ba'di nuskhi, dan itu diterangkan di sebagian redaksi kitab matan. Wayang rumu, dan haram alal haidi, atas orang yang haid apa sama niatu asya'a 8 perkara. Ahadua, adapun yang pertama itu as-sholatu, sholat fardun, baik itu sholat fardu atau naflan atau sholat sunnah. Wakada, dan demikian juga haram hukumnya mengerjakan kalau orang dalam keadaan haid dan nifas apa sajdatu tilawati, sujud tilawah, sujud sebab adanya surat saja, ayat saja, sajadah. Wasukri, dan juga sujud syukur itu dalam keadaan haid dan nifas hukumnya haram. Wasani, dan adapun yang kedua yang haram bagi orang yang haid dan nifas itu as-shaumu, puasa fardun, baik itu puasa fardu atau naflan atau puasa sunnah, adanya puasa. Wasalisu, dan adapun yang ketiga yang haram bagi orang yang haid dan nifas itu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, baca tok tanpa nyentuh itu di bawahnya ada yang disebut baca macam mana Pak, kemarin sudah diterangkan. Al-qiraatu ya ikhraju sautin wa harakatus syafatain, atau dibalik yang disebut membaca yaitu mengeluarkan suara dan menggerakkan dua bibir, itu disebut membaca. Lah terus batasan keras dan pelannya, kalau pelan minimal diri sendiri dengar, kalau keras minimal 3 orang dengar. Nah itu kriterianya seperti itu yang umum. Warobi'u, adapun yang nomor 4 kalau bibirnya tok yang bergerak suaranya tidak ada, itu namanya umi-umi. Nah itu begitu. Nah, kalau kok suaranya keluar, nah terus bibirnya tidak bergerak, yang promo kayak gitu, ngorok. Warobi, adapun yang nomor 4 yang haram bagi orang yang haid dan nifas itu masul mushafi, menyentuh mushaf. Wahwa, adapun yang disebut mushaf itu ismun, suatu nama lil maktubi, untuk suatu tulisan-tulisan min kalamillahi ta'ala, dari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bainat daftar ini diantara 2 baris, atau ada yang memaknai 2 lemper atau 2 halaman atau serah. Yang penting jangan dipegang ya kalau dalam keadaan haid atau nifas. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarin amin ya rabbal alamin. Wa hamluhu, dan juga membawa daripada mushaf. Illa idza khafat, kecuali jika takut siapa orang tersebut yang haid dan nifas alaihi, kepada Al-Qur'an atau mushaf. Kita kalau dihukum itu namanya mushaf. Mushaf ya, kalau kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebenarnya yang kita baca itu namanya Al-Qur'annya.
Kalau yang tulisan-tulisan itu namanya mushaf gitu loh. Ya, karena kok kalamullah itu tidak berhuruf, tidak bertulis. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilum fitarnya amin ya rabbal alamin. Cuman kalau kok ada anak-anak, Pak mana Qurannya? Nah ya ndak apa-apa disebut itu Quran ya ndak masalah, karena umumnya mushaf di tempat kita namanya Al-Quran, cuman beda nama nggak masalah ya. Wal khamisu, makanya kalau kita sering dulu Quran dulu kan mushaf Utsmaniyah gitu tulisannya, bukan Al-Quran ya. Mushaf Utsmani. Wal khamisu, dan adapun yang kelima itu dukhulul masjidi, masuk masjid, lil haidi barigi orang yang haid, in khofat jika takut siapa orang yang haid dan nifas talwisau kepada mengotori masjid. Terus Pak kalau ndak takut mengotori berarti tidak haram, no? Tetap haram ya, karena di situ istilahnya itu haramnya itu karena memuliakan bukan masalah kotor dan ndak kotornya. Lah contoh kalau kok orang junub kan ya haram masuk masjid, ya kan? Apakah karena ngotori kan ya ndak, tapi karena memuliakan masjid. Wasadisu, dan adapun yang nomor 6 itu atau wafu tawaf fardun, baik itu tawaf fardu atau naflan atau sunnah keliling Ka'bah, namanya tawaf. Pak Lupi saya aja tidak berangkat. Wasabiu, dan adapun yang nomor 7 itu al-wat'i, jima. Wa yusanu, dan disunahkan liman bagi orang-orang, itu yang disenangi Pak Janis ini. Wa yusanu, tidur dia tidak dengar tapi ya. Wa yusanu, dan disunahkan liman bagi orang-orang wati'ah yang wata'i atau jima siapa orang fi iqbali dami, di dalam mulai keluarnya darah atau deras-derasnya darah, tak atas sodako kepada bersodako bidinarin dengan 1 dinar. Waliman, dan barang siapa murah Pak Janis, kemarin plusnya berapa? 50 Bang Lulis ya. Tapi yo jangan dikerjakan, sabar ngapon. Waliman, dan barang siapa, dan bagi orang-orang wati'ah yang berjima fi idbarihi, di dalam sudah selesai, maksudnya itu darahnya itu sudah tidak deras lagi, atas sodako kepada bersodako binisfi dinarin dengan separuh dinar. Wasaminu, dan adapun yang nomor 8 yang haram bagi orang yang haid dan nifas itu al istimta'u, bersenang-senang, bima dengan anggota badan, baina surati yang antara pusat, warukbati dan lutut ke atas, pusat ke bawah, minal mar'ati dari seorang perempuan. Fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram apa al istimta'u, bersenang-senang bima dengan pusat dan lututnya tok maksudnya ke bawah, atau lututnya tok dilus gitu saking pengennya megang lutut, atau pusatnya tok diutek kok apa dangkal katanya. Nah itu umpama kan itu ndak apa-apa. Wala bima, nah, biasanya kan agak dalam lah, ini kok dangkal kata Pak Lupi kan, itu ndak apa-apa, pusat masalahnya kan. Wala bima, dan juga bukan anggota badan fauqahuma yang di bawah lutut dan di atas pusat, boleh Mas Bendon ya. Alal muhtari, atas hukum-hukum yang dipilih fisarhil muhaddabi, di dalam kitab Sarhul Muhaddab. Nah itulah tentang hamil, paling sedikitnya hamil itu adalah 6 bulan, paling banyak-banyaknya hamil atau orang melahirkan itu 4 tahun, umumnya 9 atau kurang lebih 9 bulan. Lah, terus hukum itu dapat dari mana? Atas pendapat ijtihad atau penelitian daripada Imam Asy-Syafi'i. Terus andaikan orang itu kok dalam keadaan haid atau nifas, maka haram 8 perkara. Ini dihafalin. Yang pertama yaitu sholat baik fardu maupun sholat sunnah. Yang nomor 2 puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Yang nomor 3 membaca Al-Quran tanpa pegang. Yang nomor 4 menyentuh atau membawa Al-Quran atau mushaf. Yang nomor 5 masuk masjid. Yang nomor 4 tawaf atau keliling Ka'bah baik sunnah maupun fardu. Yang nomor 7 jima. Yang nomor 8 bersenang-senang antara pusat sampai lutut dari seorang perempuan. Berarti kalau dibalik boleh Pak, perempuan kita yang
main-main dengan kita boleh ya, tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.